Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video analisa laporan keuangan versi Bapak Loh Keng Hong. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengakses laporan keuangan. Untuk kali ini kita akan membahas secara spesifik bagaimana cara menghitung analisa yang diajarkan oleh Bapak Loh Keng Hong, yaitu cara menghitung PER dan PBV. Nah Sobat Pans, pasti udah update berita kan kalau saham-saham favorit Bapak Loh Keng Hong kompak naik, seperti saham GCTL, BMTR, dan DILD. Faktor utama yang membuat saham-saham pilihan Bapak Loh Keng Hong ini kompak naik adalah laporan keuangan yang mencetak laba signifikan di kuartal 1 2023. Dilansir dari berita, emiten Gajah Tunggal berhasil mencetak laba 270% secara tahunan. Itulah yang menyebabkan harga GCTL naik. Seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya, pilihan saham Bapak Loh Keng Hong mengacu pada dua rasio umum yang pastinya Sobat Pans sudah familiar, yaitu rasio PBV atau Price Book Value dan PER atau Price Earning Ratio. Sobat Pans pasti pusing membaca laporan keuangan ratusan halaman. Nah, ternyata membaca laporan keuangan nggak sesusah yang Sobat Pans bayangkan. Di video ini kami sudah provide laporan keuangan dalam bentuk kanvas yang mudah-mudahan lebih mudah dimengerti karena tampilannya yang simpel. Laporan keuangan model kanvas yang akan kita bahas ada 3, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Untuk menghitung nilai PBV dan PER, kita hanya perlu 2 laporan saja, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Pertama, kita cari nilai PBV terlebih dahulu. Di sini kita sudah ada laporan keuangan PT Global Mediacom Tbk atau BMTR. Sobat Pans bisa menemukan laporan keuangan perusahaan di website resmi IDX. Untuk tutorialnya, Sobat Pans bisa cek video pertama, yaitu analisa saham ala Bapak Loh Keng Hong. Perlu diketahui, rasio PBV adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal atau murah suatu saham. Kita tidak bisa mengatakan secara gamblang dari harga pasar saat ini. Banyak faktor yang mengakibatkan harga-harga pasar saat ini tidak tercermin sesuai harga aslinya. Dengan mengetahui PBV, kita akan dapat mengetahui jumlah penghasilan yang kita terima apabila perusahaan dibubarkan. Rumus dari PBV adalah price dibagi book value, artinya harga dibagi nilai buku. Dalam rumus sederhana ini, kita harus mencari angka dari book value terlebih dahulu, yakni modal dibagi jumlah saham yang beredar. Untuk di bagian modal, kita lihat pada data jumlah ekuitas. Kemudian untuk jumlah saham yang beredar, kita lihat pada data jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Jadi untuk menghitung book value sama dengan contohnya dalam laporan neraca tersebut senilai 27.247.400.000.000 rupiah. Dibagi 16.583.997.586 rupiah. Harga saham saat ini adalah 270. Kemudian harga ini akan kita bagi dengan nilai book value yaitu 1.642, sama dengan 0,16. Artinya harga saham BMTR di 270 mencerminkan sebanyak 0,16 kali dari nilai buku atau aset bersih perusahaan. Maka dapat kita simpulkan, PBV BMTR di angka 0,16 kali masih termasuk kriteria saham pilihan Bapak Loh Keng Hong. Selanjutnya kita akan coba cari nilai PER. PER adalah rasio yang digunakan untuk memperkirakan potensi keuntungan perusahaan. PER menunjukkan bahwa harga saham saat ini setara dengan berapa kali laba bersih selama 1 tahun. Rumus PER adalah price atau harga dibagi earning per share atau EPS. Sebelum cari PER, kita cari dulu nilai EPS-nya. Rumus EPS adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Tadi kita sudah hitung jumlah saham yang beredarnya sehingga kita hanya perlu cari laba bersihnya. Laba bersih didapat dari laporan neraca. Pada kolom yang di-highlight, ada data laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebanyak 319.798.000.000 rupiah. Laba bersih ini kita bagi dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 16.583.997.586 rupiah. Hasilnya sama dengan 19,28. Setelah mendapat nilai EPS, kita lanjut ke rumus pertama mencari nilai PER. Harga saham BMTR 270 dibagi 19,28 sama dengan 14. Kemudian karena acuan kita PER akan terus sama, maka kita kalikan 4 karena per kuartal. Maka didapatlah angka PER 3,5 kali per tahun. Artinya setiap investor dapat membayar 270 per lembar saham untuk saham BMTR dan akan balik modal dalam waktu 3,5 tahun. Nah Sobat Pans, biasanya saham pilihan Bapak Loh Keng Hong ada 2 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu PBV kurang dari 1 dan PER kurang dari 5.
Saham BMTR termasuk dua kriteria ini sehingga Bapak Loh Keng Hong memilih saham BMTR. Namun tidak semua saham-saham dengan VBV dan PER murah dibeli oleh Bapak Loh Keng Hong. Karena selain dua rasio yang sudah sama-sama kita hitung tadi menggunakan laporan neraca dan laporan laba rugi, ternyata masih ada laporan arus kas untuk mengetahui aliran kas dana perusahaan digunakan untuk apa saja. Nah Sobat Pans, analisa laporan arus kas akan kita bahas di next video, di bagian part 3 dari video ini. Jadi tetap tungguin part selanjutnya ya, karena materinya dijamin daging banget dan bisa Sobat Pans apply langsung ke saham Sobat Pans. Sekarang udah bisa kan nentuin saham murah atau mahal? Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan comment down below. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas.